Halo semua, welcome back di channelnya Delight. Oke, kali ini kita akan bahas tentang cara merubah warna dari objek. Dalam foto ini kita akan coba rubah warna baju dari model ini. Oke, jadi pertama-tama langsung aja kita duplikat ya. Setelah itu kita akan buat seleksi dari gaun ini. Cara seleksinya macam-macam ya, bisa pakai pen tools, bisa pakai quick one, bisa pakai magic one, atau quick selection juga bisa. Oke. Nah, kita akan coba nih pakai cara yang paling praktis ya, pakai quick selection. Oke. Untuk quick selection ini, untuk quick selection ini ada beberapa tips dan tricks yang bisa saya share di sini. Ya, untuk mempermudah penjelasannya, saya punya gambar ini nih, virus yang lagi tenar banget sekarang. Nah, jadi tips yang pertama adalah ukuran brush. Oke, semakin besar ukurannya, ya, dia akan semakin tidak sensitif. Dia akan semakin toleran. Maksudnya toleran itu gini. Ini seandainya kita mau pisahkan warna hijau terang dan hijau gelap, ya, kita harus gunakan brush yang lebih kecil supaya dia semakin sensitif. Kalau kita mau pilih, oh ini satu objek nih, hijaunya sama nih, satu objek, ya kita gunakan ukuran brush yang lebih besar, gitu. Nanti kalau sering dipraktekin ketahuan kok kira-kira butuh ukuran size gimana. Kalau kurang sensitif, ya berarti dikecilin ukuran brushnya. Kalau misalnya terlalu sensitif, kita gedein ukuran brushnya. Itu tips yang pertama. Lalu tips yang kedua adalah quick selection ini dia akan lebih mudah, akan lebih bagus kerjanya di daerah yang homogen. Artinya yang serupa. Nah, kalau di contoh ini nih, tone-nya, warnanya gitu. Ini kan bervariasi si virusnya. Sementara background-nya justru malah homogen gitu. Kalau saran saya ya, kita seleksi justru dari background-nya. Baru setelah itu nanti kita invert atau kita balik ya. Misalnya saya seleksi si virusnya nih. Ini kan satu-satu. Ya. Ya, seperti itu. Oke. Ctrl D akan jauh lebih cepat kalau saya naikkan size-nya. Ya, karena belakang ini kan homogen. Lalu saya pilih background-nya. Selesai. Tuh, selesai. Nah, jangan lupa kita kan seleksi bagian luarnya nih. Kita balik dulu, yaitu dengan cara select inverse. Baru kita masking misalnya. Kalau mau lihat serapi apa, kita coba pakai kuning deh, lalu kita taruh di bawah. Tuh, seperti itu. Kira-kira cukup rapi kan? Sini kita ganti biru muda. Oke. Atau biar kelihatan kita ganti hitam deh. Atau warna yang lebih gelap. Tuh, cukup rapi kan seleksinya. Itu aja tips-tipsnya. Nah, kalau di foto nih, kita coba ya. Nah, berarti kalau kita lihat kan fotonya kontrasnya tinggi. Ya. Kontrasnya tinggi, sementara bagian belakangnya ini hampir ngeblur semua. Tone-nya juga nggak begitu jauh beda, ya, soft gitu. Jadi saran saya mendingan kita seleksi si background-nya dulu. Oke. Jadi saya ulang, pertama-tama kita duplikat dulu, lalu kita lakukan seleksi nih. Dalam hal ini saya seleksi si bagian background-nya, akan jauh lebih cepat. Tuh. Seleksi nggak terlalu susah kok. Tuh, yang penting kita mengenali tools yang kita gunakan. Kaki ini kita nggak mau kena. Bagian kaki, oke, kita seleksi juga. Itu memperbesar dan memperkecil ukuran brushnya. Saya gunakan tombol bracket kiri dan kanan. Ini juga, tuh, langsung ke seleksi. Ini juga nih, bagian tangan jangan sampai kena. Jangan lupa shortcutnya. Kalau untuk menambahkan seleksi itu dengan shift ditahan, kalau untuk mengurangi seleksi dengan alt. Oke, dengan cara itu kita bisa bekerja lebih cepat. Untuk daerah yang kecil seperti ini nih, kita zoom in.
Oke. Lalu ukuran brushnya kita kecilkan. Oke, sampai mungkin 5-4 piksel nggak apa-apa. Saya buang dari seleksi, karena kan nanti kita invert. Oke, jangan lupa. Oke. Nanti kalau di rumah ini kita bisa kerjakan lebih rapih lagi ya. Ini untuk contoh aja. Ini untuk contoh aja. Jadi saya akan bekerja secepat mungkin, seringkas mungkin ya, dengan hasil yang tetap bagus. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Jangan lupa tadi kan kita seleksi bagian luarnya justru. Sekarang kita harus balik jadi seleksinya ke gaunnya. Artinya select lalu invert. Invert lalu dengan seleksinya masih aktif, kita klik di sini hue saturation. Ya, otomatis seleksi kita tadi jadi masking di sini. Oke. Nah, untuk merubah warna kita bisa geser-geser hue-nya. Tuh. Misalnya kita pingin bajunya warna hijau, tapi saturasinya jangan terlalu menyala nih. Saya kurangi sedikit, misalnya segini. Lightness-nya misalnya segini deh. Dan selesai. Oke. Seperti itu caranya untuk kita merubah warna baju atau warna objek apapun di foto kita. Gitu. Jangan lupa pada saat seleksi tadi ya, kita analisa dulu fotonya, bagian mana yang sebaiknya diseleksi supaya pada saat seleksi kita nggak makan waktu terlalu banyak. Oke. Dan kalau sudah selesai, kita bisa rapikan maskingnya. Misalnya ada daerah yang kurang. Oh ya, ini saya tekan Alt untuk melihat masking kita nih, biar kelihatan daerah mana yang belum keseleksi atau justru harusnya keseleksi tapi nggak ke bawah atau gimana. Ini bisa kita rapikan di sini. Tahan Alt, lalu klik maskingnya. Lalu dengan brush putih untuk menambahkan area seleksi atau brush yang hitam. Ya, kita balik nih untuk mengurangi seleksi. Oke, selanjutnya kita coba foto yang kedua. Ya, foto yang kedua ini sama aja. Jadi teman-teman bisa lakukan seleksi dulu. Ya, mula-mula kita duplikat seperti biasa, lalu seleksi. Dan sama dengan foto yang pertama tadi, bagian luarnya ini cenderung kontrasnya rendah, cenderung homogen tuh dibandingkan objeknya. Jadi lagi-lagi saya memilih untuk seleksi dari backgroundnya aja. Tuh, lihat betapa cepat kita bisa melakukan seleksi. Oke. Seperti ini. Tinggal kita rapihin. Bagian tangan juga. Nah, ini kan bagian bajunya ke bawah nih, artinya toleransinya terlalu besar. Saya undo. Coba size-nya kita kecilin setengahnya. Oke. Saya zoom in. Jangan ragu-ragu untuk zoom in ya, untuk area-area seperti ini. Saya kecilin lagi brushnya. Masih ke bawah ya. Gak apa-apa, nanti kita bisa dengan mudah perbaiki kok. Dan selesai. Oke. Ini juga bagian baju. Oke, bagian kakinya juga jangan sampai berubah warna. Ini juga. Nah, untuk bagian talinya ini kan seleksinya agak sulit menggunakan quick selection. Kita bisa gambar aja freehand. Nanti saya jelasin. Oke. Nah, kalau di rumah kita bisa ambil waktu lebih banyak untuk
perbaiki markingannya. Ya, ini saya coba bekerja secepat mungkin. Oke. 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 Oh, ini juga sedikit nih. Oke. Seperti ini misalnya. Lalu select invert ya, jadi hanya terseleksi gaunnya aja. Selanjutnya kita ke hue saturation, sama prosesnya. Tuh. Ingin lebih tinggi saturasinya, lebih gelap, atau ganti warnanya jadi hijau misalnya. Oke, terang gelapnya silahkan diatur. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, ya kalau di rumah kita bisa rapikan maskingnya, atau kalau sudah cukup ya tinggal save, upload. Oke, itu aja prinsipnya kalau kita mau merubah warna objek. Follow, like, subscribe, dan komen di bawah. Oh ya, kalau teman-teman punya foto yang mau saya coba fitur di sini, saya coba edit, bisa DM saya atau email saya, kirimkan fotonya, nanti saya coba fitur di video berikut sesuai dengan tutorial yang kita coba bahas. Oke? Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikut.